Jumpa kembali saudara-saudara, mahasiswa yang saya cintai. Kali ini kita akan memulai sharing perkuliahan kita, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi begini saudara-saudara, mata kuliah ini kalau saya melihat, kalau saya mencermati, sebetulnya merupakan mata kuliah yang diambil dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini di lingkup mahasiswa atau kurikulum pasca sarjana S2, itu nampaknya merupakan mata kuliah yang relatif baru, yang kemudian dikembangkan untuk memberikan bekal praktis kepada teman-teman calon magister hukum ya, S2 agar teman-teman semua, mahasiswa semua nanti kelak mampu untuk melakukan semacam review atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini ada dua kategori. Kategori yang pertama itu adalah kategori pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini kategori yang pertama. Yang kemudian di dalam konteks keputusannya, ya kan, dalam konteks implementasinya itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman ketika studi S1 tentunya sudah memahami, gitu ya. Tapi saya kurang tahu persis apakah di studi S1 teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa S2 ini sudah memperoleh mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Karena hukum acara Mahkamah Konstitusi itu, kalau di institusi ini, institusi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, itu menjadi mata kuliah pilihan untuk program kekhususan ketatanegaraan dan pemerintahan. Jadi tidak semua mahasiswa itu memperoleh hukum acara Mahkamah Konstitusi. Itu kategori yang pertama. Yang salah satunya tidak lain adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang kedua itu adalah kategori pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Artinya yang diuji ini adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Nah, ini adalah kewenangan MK. Nah, dalam kategori ini nanti kita akan juga mengkaitkan ya dalam diskusi nanti di dalam konteks perkuliahan ini selama 1 semester Anda ketemu dengan saya, itu nanti kita juga akan mencoba melihat bagaimana sih sepak terjang Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang sampai saat ini kalau kita harus jujur itu sangat tertutup. Ya, sangat tertutup. Sehingga kita tidak tahu bagaimana prosesnya yang ada di dalam sana, sangat tertutup. Ya, karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu kan memang pengujian undang-undang terhadap pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang itu dilimpahkan memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung gitu ya. Kalau dulu memang ada executive review namanya. Nah, inilah saudara-saudara nanti yang akan kita coba pahami, kita coba diskusikan, dan oleh sebab itulah maka desain pertemuan ini, orientasi ini nanti memang banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, karena apa? Karena memang sangat dekat sekali. Ya, begini, kenapa kok harus berdekatan dengan Mahkamah Konstitusi? Karena begini, dalam kapasitas praktis implementatif nanti, saudara-saudara, ketika saudara-saudara ini nanti akan berpraktek dalam konteks menerapkan kemampuan expert saudara-saudara setelah lulus S2, magister hukum, maka
saudara hanya mampu melakukan penafsiran, melakukan pengujian terhadap undang-undang atau terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dalam dimensi akademik. Ya, dalam dimensi akademik. Dalam dimensi praksis dan kemudian mengikat para pihak, mengikat seluruh komponen masyarakat karena ada pengujian itu, ya saudara punya kewenangan kalau menjadi hakim Mahkamah Agung atau hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itulah maka bekal ini dipergunakan untuk titik apa ya istilahnya sangu saudara-saudara. Bekal saudara-saudara. Untuk ketika saudara-saudara nanti ya ada yang menjadi pengacara constitutional lawyer misalnya. Nah, itu silakan nanti saudara-saudara dengan mempergunakan pengetahuan ini kemudian saudara-saudara mencoba untuk mengstrukturkan pengujian itu dan kemudian diserahkan atau dipertandingkan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tergantung nanti pengujiannya apa. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar, berarti pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Sementara kalau peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, maka pengujiannya ke Mahkamah Agung. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ini. Kita akan melakukan orientasi dulu ya. Kita masih mempergunakan situs kuliah. Dan nanti saya 50-50 lah ya. Situs kuliah dan MS Team itu nanti 50-50. Rekan-rekan semua tentu sudah memiliki MS Team karena MS Team-nya dibuatkan oleh pihak tata usaha gitu ya, admisi gitu ya. Dan admisinya pasca kan sekarang bergabung dengan admisinya S1 gitu ya. Nah, jadi di MS Team nanti kita akan lakukan diskusi, khusus untuk diskusi, tapi khusus untuk teori itu nanti akan saya beri melalui situs kuliah. Ya, dan oleh sebab itulah rekan-rekan semua harus selalu tune in, selalu melihat di situs kuliah itu sudah muncul atau belum mata kuliahnya. Dan di MS Team sudah ada belum itu schedule-nya. Atau syukur-syukur kalau di antara saudara-saudara mau membuat WA group gitu ya. Dan ini saya harapkan saudara-saudara semua bisa membuat WA group. Ya, dan saya silahkan untuk menjadi anggotanya aja gitu ya. Nggak perlu saya menjadi adminnya gitu ya. Terus terang aja saya tidak bisa membuat WA group karena apa? Saya tidak mengetahui nomor WA-an saudara-saudara, tetapi mudah-mudahan saudara-saudara mengetahui nomor WA saya ketika saudara-saudara nanti berhubungan dengan pihak admisi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baiklah saudara-saudara, saya akan orientasi itu pengenalan. Ya, kita akan kenalan terlebih dahulu. Walaupun ini kenalannya sepihak gitu ya. Saya gitu ya, sementara saudara masih diem aja di kamar atau di ruang belajar gitu ya, dengerin sambil leyeh-leyeh, sambil ngopi-ngopi gitu ya. Kita masih santai aja ini, itu masih santai aja, nggak perlu tegang gitu ya. Tapi saya minta ini semua dicatat nanti, apa yang ada di dalam konteks inti itu dicatat, nggak perlu omongan saya yang santai seperti ini dicatat gitu ya. Nah, dicatat itu nanti dimasukkan, diupload lagi di situs kuliah. Digunakan untuk apa? Ya, saya pergunakan untuk verifikasi presensi, gitu ya. Karena bagaimanapun juga presensi di universitas kita itu sangat ketat, gitu ya. Dan harus 75% gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya harus ikuti aja lah. Walaupun rekan-rekan semua adalah sudah sarjana hukum gitu ya atau sarjana yang lain gitu ya, tingkatannya sudah sarjana, maka ya karena kuliah di institusi yang ada tata tertibnya ya harus ikuti secara bersama-sama. Baik, nama saya Benedictus Hestu Cipto Handoyo, kepanjangannya gitu ya. Benedictus Hestu Cipto Handoyo itu kepanjangannya. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
angkatan tahun 81. Ya, kemudian saya bekerja di jurusannya yaitu alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 81, dan saya mengambil jurusan pada waktu itu adalah jurusan Hukum Tata Negara. Dulu ada jurusan gitu ya. Sekarang kan program kekhususan gitu ya. Jurusan Hukum Tata Negara. Nah, setelah S1 lulus, saya kemudian diminta untuk mengabdi ke alma mater Fakultas Hukum ini, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang pada prinsipnya terus terang aja saya sampaikan itu bukan cita-cita awal saya gitu ya. Jadi saya menjadi dosen itu ya bisa dikatakan kecelakaan gitu ya. Karena bukan cita-cita saya, tetapi entah karena apa saya kemudian dipanggil oleh almarhum Bapak J.B. Dalio, dekan pada waktu itu, diminta untuk mendaftar. Iya, saya mendaftarnya cepat-cepat aja karena saya berkas lamaran itu sudah saya kumpulkan. Sebetulnya saya pakai untuk masuk ke wajib militer karena pada wamil gitu ya. Karena pada waktu itu memang cita-cita saya sejak semula dari SMA itu adalah menjadi serdadu, menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Nah itu. Tapi gagal, saya tes di AAU, saya gagal. Kemudian tahun 1991 saya diminta untuk studi lanjut ke fakultas program pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, 81 saya masuk, kemudian 84 sekitar 84 ya, jadi saya itu kalau nggak salah 4,5 tahun saya itu 84 lebih gitu ya, 85 gitu ya, 85 lah ya, 85 saya baru lulus. Memang pada waktu itu S2 di Universitas Padjadjaran Bandung itu luar biasa menjadi momok gitu ya, menakutkan gitu ya, karena pembimbing tesisnya aja ada 3 orang, mengalahkan pembimbing disertasi gitu ya, ada 3 orang, sementara ujian proposal dan ujian tesis itu saya diuji oleh 11 orang. Nah ini, dan akhirnya karena kondisinya seperti itu, saya sempat traumatik untuk tidak studi lanjut gitu ya. Saya tidak traumatik lah, saya males lah saya studi lanjut, yang penting saya sudah meraih S2 dan saya ngajar S1 gitu, paling tidak ada 1 tingkat di atasnya gitu. Dan itu saya lakukan terus, bahkan nah saya pernah ngajar di S2 ketika saya juga S2 itu kira-kira 2 semester. 2 semester saya mengajar legislatif drafting pada waktu itu ya, 2 semester, tapi udah lama sekali teman-teman semua, udah lama sekali. Tapi kemudian saya merasa nggak nyaman, terus terang. Saya merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ya saya mengatakan kepada Kaprodi, saya ini lulusan S2. Lah kok ngajar S2 itu bukannya nggak malah jeruk makan jeruk tuh. Tapi Kaprodi tetap mengatakan, nggak apa-apa Pak Estu. Pak Estu kan ngajarnya karena praktisi. Ya harus saya akui memang setelah saya S2, saya banyak berkecimpung dalam perancangan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian saya tetap bersikukuh untuk tidak mengajar di S2, kira-kira berapa tahun ya? Ada 10 tahun lebih, kira-kira ada 10 tahun lebih gitu ya, saya diminta tetap saya nggak mau, tetap saya nggak ingin gitu ya. Nah, akhirnya karena ada kesadaran bahwa ilmu itu terus berkembang,
Sementara kemudian saya melihat banyak sekali mantan mahasiswa saya yang sudah studi S3. Bahkan kemudian ketika saya menjadi staf ahli Dewan Perwakilan Daerah, asisten-asisten saya yang ada di DPD itu juga studi S2. Saya kemudian terketuk hati saya untuk berangkat S3. Oleh sebab itu, pada tahun 2013, saya berangkat S3, dan tahun 2018, 5 tahun lagi, saya lulus S3 dari program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Parahyangan, Bandung. Saudara-saudara mungkin bertanya, Pak Estu kok ke Bandung aja, kenapa sih senengannya? Saya nggak tahu persis kenapa saya selalu ke Bandung, karena bagi saya paradigma Bandung dalam konteks ketatanegaraan itu memang menurut pemikiran saya itu mantap sekali. Mantap. Di Unpad ada Pak Bagirmanan, kemudian waktu itu ada Profesor Bagirmanan, ada Profesor Sri Sumantri, ada Profesor Syahran Basrah, ada Rohmat Sumitro, kemudian ada Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Sementara di Universitas Parahyangan Bandung itu saya mengejar pada waktu itu adalah Profesor Dr. Arif Sidarta, karena beliau sangat kuat dalam konteks hukum filsafat hukum. Nah, itulah sedikit mengenai saya yang perlu saya sampaikan. Perkenalan, kita belum pernah berjumpa tatap muka. Kalau saudara-saudara ketemu saya di luaran sana, silahkan untuk terus menegur, jangan ragu-ragu gitu ya. Dan kalau negur ya, Pak, saya mahasiswa Bapak gitu ya. Karena kita belum pernah ketemu soalnya. Baik, saudara-saudara, kita akan itu sedikit perkenalan dengan saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa perkenalan secara interaktif di Teams. Nanti ketika saudara-saudara kita akan mempergunakan MS Teams gitu ya. Nanti akan perkenalan terlebih dahulu. Soalnya bagi saya sharing atau berbagi pengalaman ini kalau nggak kenal itu nggak sayang gitu ya. Susah itu nanti kita bisa berinteraksi secara santai. Baik, saya akan menyampaikan orientasi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kewenangan MK dan MA. Yang pertama mengenai judul perkuliahan ini. Jujur, saya tidak ikut merumuskan kurikulum S2. Saya ingin terbuka aja. Pertama, saya memang baru semester ini saya ditawari, saya bersedia untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing, nggak menggurui loh ya, nggak menggurui, nggak menguliahi, gitu. Kok kayak saya ini paling hebat aja gitu ya. Sharing pengalaman dengan mahasiswa S2. Kaprodi Pak Hieronimus Riti yang tiba-tiba WA saya, Pak Estu mohon dan segala. Dulu saya memang apa ya, belum, setelah lulus S3 tahun 2018 itu saya masih enggan gitu ya, masih enggan. Saya masih ingin recovery dulu karena lulus S3 itu melalui dalam tanda kutip perjuangan non akademis yang sungguh luar biasa. Maaf dahsyatnya, nggak perlu saya sampaikan nanti berkepanjangan. Maka saya ingin recovery dalam konteks apa, karakter saya, dalam konteks hati saya, dalam konteks psikologi saya, gitu. Supaya apa? Supaya saya enak gitu ya. Oleh sebab itu saya tetap minta, ya udah saya tetap di anu aja di fakultas S1 aja lah dulu gitu ya. Tapi kemudian saya diminta untuk ngajar di S2 semester ini, ya mulai semester ini. Pertama saya ditawari mata kuliah
penyelesaian sengketa ketatanegaraan. Saya kaget, jujur saya kaget. Ini mata kuliah kok judulnya seperti ini gitu ya. Saya ditawari 2, saya diminta untuk mengajar hukum desentralisasi dan otonomi daerah. Oke, saya siap yang ini. Karena bidang saya memang itu, disertasi saya juga berkaitan dengan demokrasi desentralistik dalam belenggu bikameral semu, gitu ya. Dan itu sudah saya jadikan buku di disertasi saya. Kemudian yang kedua ini saya kemudian bertanya, ini mata kuliah apa sih ini? Kok ada sengketa ketatanegaraan? Yang saya tahu, saudara-saudara, mata kuliah itu tidak lain adalah salah satu kewenangan MK, yakni sengketa kewenangan lembaga negara. Yang nanti akan kita bahas di sini. Karena pengujian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan MK, saudara-saudara, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu bisa dikolaborasikan dengan sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi, satu topik undang-undang itu bisa kemudian dua kewenangan ini yang berjalan. Bisa itu seperti itu. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, saya kemudian tanya, kalau sengketa ketatanegaraan, nggak ada itu, mau disengketakan dengan apa? Kalau sengketa ketatanegaraan berarti ketatanegaraan A dengan ketatanegaraan B. Artinya, ini kan antar negara. Kalau antar negara, bukannya itu sudah ada hukum internasional? Dan mungkinkah sebuah sistem ketatanegaraan itu dipertentangkan? Kan tidak. Karena ketatanegaraan suatu negara itu tidak lain adalah pilihan masing-masing negara. Nah, itu penting. Pilihan masing-masing negara. Seperti Indonesia dengan mempergunakan semacam ini. Pertama adalah sistem presidensial semu yang nggak jelas itu ketika Undang-Undang Dasar 45. Itu pilihan. Dan kalau saudara-saudara melihat sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 45, maka sejatinya lembaga negaranya, kemudian sistem ketatanegaraannya, itu mirip sekali dengan yang tertuang dalam Indische Staatsregeling, IS. Mirip sekali. Dan itu ada di dalam disertasi saya. Ya, saya menemukan, ternyata mirip ini. Ya, mirip. Dan itu pilihan. Di Indonesia pilihannya pada waktu itu abu-abu memang. Bukan parlementer, bukan presidensial, kan begitu. Mengapa ini bisa terjadi? Wah, itu sudah saya bicarakan di prinsip-prinsip hukum tata negara gitu ya. Teman-teman semua tentunya juga sudah paham kenapa dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen kita itu abu-abu. Ada presidensial, ada parlementer. Bahkan ada lagi yang mengatakan sistem majelis. Profesor Dr. Patmo Wahyono itu mengatakan bahwa kita itu sistem majelis. Nah, itu saudara-saudara. Maka kita akan coba melihat ini. Ya, itu semua yang sudah saya sampaikan. Sengketa kewenangan mata kuliah sengketa ketatanegaraan. Akhirnya begini. Saya kemudian menyampaikan bahwa kalau yang mata kuliah ini, saya harus akui, saya mengatakan kalau yang mata kuliah hukum sengketa ketatanegaraan, kalau nggak salah, sengketa ketatanegaraan, saya tidak sanggup untuk ngajar. Kalau mata kuliahnya misalnya perbandingan ketatanegaraan, masih rasional, hanya memperbandingkan aja. Jadi mata kuliah perbandingan hukum itu hanya memperbandingkan. Tidak setelah memperbandingkan menilai mana yang baik, mana yang benar. Salah. Hanya perbandingan aja. Sistemnya kayak apa, ini kayak apa, bagaimana mekanisme di dalamnya. Akhirnya kemudian saya usul, kenapa kok tidak sekalian aja hukum peradilan konstitusi gitu ya. Yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.
Nah, ternyata kemudian setelah rapat internal itu gitu, saya kurang tahu persis, kemudian muncullah mata kuliah pengujian peraturan perundang-undang. Saya kemudian mengatakan, oke, kalau seperti ini nggak menjadi masalah, masih ada rasionalitasnya untuk disampaikan kepada fresh graduate sarjana hukum yang ingin melanjutkan S2, ingin memperkuat kedalaman ilmunya, nggak jadi masalah, karena pengujian peraturan perundang-undangan itu aspeknya banyak sekali, aspek formil oke, aspek etis oke, aspek material oke, kemudian aspek hermeneutik juga oke gitu ya. Karena pengujian peraturan perundang-undangan itu sebetulnya kan tafsir teks, hermeneutik. Nah, nanti hermeneutik juga akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, bagaimana kita itu mau menafsirkan sebuah teks yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu saya sampaikan. Ini baru judul aja saya sudah ngomongnya sudah berapa menit ini? 26 sampai 41. Waduh, sudah hampir 20 menitan gitu ya. Saya nanti akan tanya kuliah S2 itu kan nggak salah 3 jam atau 2 jam ya gitu ya. Saya nggak mau menyelesaikan semuanya lah gitu ya. Yang sisanya itu teman-teman nanti buat tugas kirim chat itu. Kita santai aja ya S2, apalagi kuliahnya sore gitu ya, kuliahnya sore. Dulu saya kuliahnya itu di Bandung ketika S3 itu ya pagi, tapi Jumat dan Sabtu. Dan saya berketetapan hati tidak kos di sana, maka selama 2 semester bahkan sampai 5 tahun itu ya 2013 sampai 2018. Ya 5 tahun itu saya ngelaju naik kereta api. Jadi saya pada waktu itu seperti pemilik lodaya. Jadi setiap Kamis berangkat, las ke Bandung, nanti Minggu saya balik, las. Nggak pernah saya kos di sana karena itu tadi ada satu kondisi apa yang sedang saya hadapi yang sungguh luar biasa dan mengubah cara hidup saya. Baiklah saudara-saudara, kita akan lanjutkan orientasi ini. Saudara-saudara masih tetap santai tetapi tetap mencatat. Saudara-saudara, tujuan dari kuliah pengujian peraturan perundang-undangan ini, ya kan? Kuliah ini kan ada tujuannya gitu ya. Nanti akan saya sampaikan, ini masih loading ini. Punya saya masih loading gitu ya, memang terlalu berat apanya laptopnya dan nampaknya memang harus ganti. Jadi setiap mata kuliah itu ada tujuannya. Setiap kita belajar itu ada tujuannya. Sekarang tujuan itu dituangkan dalam rencana pembelajaran semester RPS. Itu yang S1. Yang S2 secara jujur perincian tentang RPS itu untuk mata kuliah ini memang belum saya susun. Tapi saudara-saudara, saya sudah memiliki gambaran mengenai tujuan tersebut gitu ya. Saya sudah memiliki satu gambaran bagaimana nanti gambaran ini nanti akan coba saya turunkan di dalam rencana pembelajaran semester gitu ya. Karena terus terang aja saya belum sempat merumuskannya, mengingat saya baru kali ini diminta untuk ngajar S2. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak alasan ini. Dosen history banyak alasan. Yang kedua, semester ini Atma Jaya, khususnya Fakultas Hukum, ikut terlibat dalam program
pendidikan yang disebut kampus merdeka. Dan dalam kampus merdeka itu, Fakultas Hukum paling banyak memperoleh mahasiswa dari luar Fakultas Hukum. Istilahnya mahasiswa inbound. Saya memperoleh 26 mahasiswa untuk mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi, saudara-saudara. Ya, dan kuliahnya juga mempergunakan media seperti situs kuliah, tetapi namanya Spada Dikti. Wah, ini seminggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, saya harus membantu rekan-rekan mahasiswa untuk masuk ke akun Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pusing saya. Karena mereka kan harus ikut juga di Teams. Ternyata dia nggak bisa kalau nggak pakai nggak pakai akun Atmajaya. Nah, itulah. Jadi banyak sekali. Semester ini saya betul-betul luar biasa. Sementara di S1, ya jumlah total S1 dan S2, saya mengajar 9 mata kuliah. Kayak guru SD. Dari Senin sampai dengan Jumat. Padahal biasanya saya dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kosong. Dan biasanya kalau kosong tidak ada pandemi, itu saya terbang ke Jakarta biasanya seperti itu. Baik, saudara-saudara. Tujuan instruksional dalam setiap proses pembelajaran itu sebetulnya ada 3. Tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Rekan-rekan yang nanti akan melanjutkan karir sebagai seorang akademisi, ya kan? Karena apa? Karena S2 kita ini kan S2 yang dirancang bukan praktisi ya sebetulnya. Kalau saya melihat dulu ya. Mengapa bukan praktisi? Ya kita bukan MKN gitu ya. Bukan MKN. Tapi S2, Magister Ilmu Hukum. Itu sebetulnya arah kedepannya itu akademisi. Nah, ketika saudara-saudara itu nanti terjun ke dunia akademisi, maka saudara-saudara harus memahami tentang tujuan pendidikan, pedagogik. Yang pertama itu adalah tujuan yang sifatnya kognitif. Dan yang kedua adalah afektif. Dan yang terakhir itu adalah psikomotorik. 3 tujuan ini harus dapat diimplementasikan dalam konteks menghasilkan kelulusan yang paripurna. Ceritanya kayak begitu. Tujuan kognitif adalah memberikan pemahaman teori. Intinya yang dikejar itu tidak lain adalah apa? Hafalan. Hafal, paham, selesai. Misalnya gini, jelaskan pengertian desentralisasi menurut Hans Kelsen. Ya saudara-saudara harus menjelaskan menurut Hans Kelsen. Jangan menjelaskan menurut Hestu. Harus Hans Kelsen, hafal. Tapi pola semacam ini ketika pandemi dan kemudian ada online, mahasiswa kita semua nggak diajari kognitif berdasarkan apa? Berdasarkan kecerdasan alamiah. Tidak, kita berdasarkan kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan alamiah itu yang diukur nanti kognitifnya itu apa? Daya ingat. Daya ingat. Sementara kalau kecerdasan buatan, daya lihat. Kenapa daya lihat? Anda buka aja, ditanya. Desentralisasi menurut Hans Kelsen apa? Buka aja Google. Oh, ketemu kayak begini. Semua jawaban persoalan yang ada di dunia ini selesai sudah dengan Mbah Google. Ribuan data, bahkan data penelitian pun saudara-saudara tidak perlu melakukan penelitian sendiri di lapangan. Cukup duduk manis, lihat Google, selesai. Artinya apa? Aspek kognitif di masa pandemi dengan kuliah online semacam ini memang menjadi persoalan. Maka saya akan mempergunakan cara nanti di dalam konteks
cara saya mencoba untuk sedikit mengembalikan kognitif itu. Jadi kognitif itu yang diolah adalah daya ingat, ya kan? Hafal, ya kan? Otak sebelah kiri apa sebelah kanan itu ya. Kemudian afektif itu tidak lain adalah sadar. Yang diolah itu adalah kesadaran. Teori yang Anda pergunakan itu, ya, teori yang Anda kuasai itu berdasarkan aspek kognitif itu bisa nggak diterapkan di dalam konteks penyelesaian masalah? Penting nggak dalam menghadapi fenomena hukum di Indonesia maupun di dunia? Benarkah desentralisasi menurut Hans Kelsen itu diterapkan di dalam konteks hukum positif Indonesia? Anda sadar, oh enggak ternyata. Nah ini afektif. Basis pertanyaannya biasanya gini, basis pengujiannya seperti ini biasanya. Jelaskan menurut pandangan saudara, jelaskan menurut pendapat saudara, apakah desentralisasi menurut Hans Kelsen itu diterapkan dalam hukum positif Indonesia? Dalam konteks pandemi sekarang ini, Anda bisa menjawab dengan pandangannya siapa aja yang ada di berbagai macam situs, ribuan situs di internet. Gitu. Tapi kalau mahasiswanya pengen, saudara-saudara pengen idealis, saya akan mencoba mengembangkan gagasan saya sendiri. Keren. Nah, yang terakhir adalah psikomotorik. Psikomotorik itu adalah tujuan bagaimana kelak rekan-rekan semua mahasiswa itu mampu menyelesaikan masalah berdasarkan teori, kesadaran akan arti pentingnya teori, dan penyelesaian masalahnya itu tidak lain adalah implementatif. Ya kan? Tidak hanya sekedar normatif tapi implementatif. Das gitu. Langsung bisa diterapkan. Dan itulah mahasiswa S2. Maka banyak sekali kan ada antinomi diterangkan bagaimana, kemudian kearifan lokal diterangkan bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berdasarkan 3 tujuan ini, maka saya mencoba untuk merumuskan ke dalam konteks mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Ada 3, yang yakni agar mahasiswa memahami prinsip teori dan hukum positif yang menyangkut keberadaan peradilan konstitusi. Kenapa saya harus masuk dalam konteks peradilan konstitusi? Karena pengujian peraturan perundang-undangan itu ya harus lewat peradilan konstitusi khusus untuk undang-undang. Ya kan? Berikut hukum acaranya khususnya dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi kalau peraturan perundang-undangan misalnya undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka bagaimana mekanismenya di dalam Mahkamah Konstitusi? Kemudian bagaimana ketika itu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji? Bagaimana mekanisme yang ada di dalam Mahkamah Agung? Nanti akan kita perbandingkan itu. Nah, rekan-rekan semua itu bisa memahami prinsip-prinsip teorinya. Ini adalah tujuan yang paling sederhana. Setelah itu baru tujuan berikutnya. Agar rekan-rekan semua menyadari, ya kan? Sadar akan arti pentingnya keberadaan pengujian peraturan perundang-undangan dalam mengatasi konflik legislasi. Bayangkan ini sekarang saudara-saudara. Konflik legislasi ini sekarang macam-macam penyelesaiannya. Ini gara-gara Kementerian Hukum dan HAM. Kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu melalui Mahkamah Konstitusi. Dan itu sangat konstitusional. Ya kan? Sangat konstitusional. Nggak bisa ini ditarik ini.
ditarik oleh siapapun, karena ini yang mengatur, yang memerintahkan adalah Undang-Undang Dasar. Jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi itu dengan kewenangannya sangat paradigmatik dalam konteks ketatanegaraan. Kewenangannya itu paradigmatik. Nanti kita akan diskusikan kenapa kok paradigmatik. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu juga Mahkamah Agung. Putusan MK sudah ada, Undang-Undang Dasar 45 sudah ada, dan ternyata ada juga nih tawaran dari Kementerian Hukum dan HAM melalui peraturan menteri. Nanti tolong ini, jadi teman-teman nanti tolong dicari ya. Saya pernah menjadi narasumber mengenai peraturan menteri tentang mediasi dalam konflik legislasi. Pakai mediasi. Saya jadi heran loh, kok bisa peraturan perundang-undangan harus mediasi? Kalau mediasi, ya kan? Kalau mediasi, pertanyaannya mediatornya ya harus mempunyai standar kompetensi tertentu. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan, ada beberapa ini. Nanti saya akan coba cari di file komputer saya terkait dengan mediasi berkaitan dengan peraturan menteri dalam negeri. Jadi konflik peraturan perundang-undangan itu juga dilakukan dengan salah satunya itu adalah mediasi. Permennya sudah ada. Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Nah ini. Padahal jika ada konflik semacam itu, ya penyelesaiannya melalui Mahkamah Agung. Nah ini saudara-saudara, nanti teman-teman juga bisa harus, ini saya menerangkan ini kan karena penyadaran gitu ya saudara-saudara. Karena saya ada penyadaran, oh konflik ini pakai mediasi. Kalau pakai mediasi berarti kan harus ada instrumen yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan mediasi. Tidak kemudian uncluk mereka yang berkonflik datang, saya mau mediasi. Enggak, tapi harus ada instrumennya. Instrumennya apa? Nah, nanti akan saya berikan beberapa bahan untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, agar rekan-rekan semua mahasiswa mampu melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, baik undang-undang terhadap undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Karena ada dua pola tadi kan, itu saudara-saudara. Nah ini yang menjadi tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan instruksional ini nanti kalau saya sudah relatif slow gitu ya, akan saya breakdown, turunkan dalam RPS, dan mudah-mudahan RPS-nya nanti tidak terlalu muluk-muluk lah gitu ya, tidak terlalu muluk-muluk, tetapi cukup bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara. Toh mata kuliah ini kalau nggak salah mata kuliah pilihan ya, pilihan khusus program kekhususan ketatanegaraan kalau nggak salah, di S2 Universitas Atmajaya Yogyakarta gitu ya. Baik. Selanjutnya saudara-saudara, jadi selanjutnya ini masih muter-muter ini. Ya maklum, saya harus ngerekam. Nanti habis saya rekam itu, terus kemudian nanti akan saya coba edit ulang gitu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu ya. Ini agak berat memang karena filenya sudah terlalu banyak gitu ya. Kita tunggu. Jadi tadi saya sudah menyampaikan ada 3 tujuan ya, 3 tujuan. Kemudian saya turunkan ke dalam konteks
mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi kalau mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan ini kan berarti kan bahannya dalam berapa 16 atau 14 kali 14 kali pertemuan, 2 kali ujian tengah semester dan akhir semester berarti kan 16 ya, 16 kali pertemuan. Nanti ujiannya bagaimana ya kita nanti lihat aja lah gitu ya, apakah IC ataukah membuat sebuah analisis peraturan perundang-undangan, membuat semacam daftar inventarisasi masalah. Nah, itu juga merupakan bentuk pengujian yang disebut dengan legislative review namanya. Baik, pokok bahasanya bagaimana ini? Dari apa yang saya sampaikan tadi. Pokok bahasanya yang pertama, ini nanti akan pendahuluan. Saya akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia. Saya harus menyampaikan ini. Karena pengujian peraturan perundang-undangan itu tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mata kuliah ini, maka ini update ulang. Siapa tahu ada sesuatu yang baru berdasarkan persepsi saya yang berbeda dengan persepsi dosen-dosen saudara ketika S1. Kemudian jangan dipertentangkan, tapi pergunakanlah sebagai sebuah pengkayaan. Ya, sebagai sebuah pengkayaan karena kita belajar itu kan tidak berdebat gitu ya, tapi memperkaya wawasan. Karena dengan memperkaya wawasan itu kita nanti akan bisa mempunyai perbendaharaan penafsiran, konsep penafsiran yang begitu luas. Nanti dalam hermeneutik akan saya jelaskan bahwa orang menafsirkan itu tidak berangkat dari tabula rasa. Tidak berangkat dari kertas kosong. Setiap penafsir itu akan dipengaruhi oleh persepsi, ide, gagasan, dan aspek kehidupan kesejarahan. Maka dalam konteks penafsiran peraturan perundang-undangan, tidak ada satupun yang bersifat objektif, pasti subjektif. Nah, karena subjektivitas inilah, maka rekan-rekan harus memperluas perbendaharaan teori, memperluas wawasan. Nah, itu saudara-saudara. Oke, kita lanjutkan. Ini pendahuluan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum acara MK, umum global. Itu nanti bagaimana polanya gitu ya. Pola hukum acara MK. Kemudian praktek hukum acara MK secara umum nanti akan saya sampaikan. Kemudian, nah ini teori penafsiran hukum dan konstitusi ini nanti akan saya masukkan. Ini paling pokok ini. Untuk pengujian sebuah peraturan perundang-undangan, kalau kita tidak memahami soal penafsiran hermeneutik, ya nggak bisa. Karena dalam teks itu, teks norma, itu di balik teks norma itu ada tujuan, ada kehendak, ya kan? Ada tujuan, ada kehendak, ada latar belakang. Kenapa teks itu sampai muncul di sana? Nah itu yang harus kita pahami, saudara-saudara. Maka hermeneutik menjadi penting dalam konteks hukum. Penafsiran itu dalam konteks hukum. Penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi itu penting. Kendati pun, saudara-saudara, yang mempunyai kewenangan menafsirkan hukum dan konstitusi dan kemudian bisa mengikat seluruh rakyat Indonesia, itu hanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tapi tidak salah kalau kita kemudian menguasai teori-teori penafsiran. Karena apa? Karena ketika kita beracara,
di Mahkamah Konstitusi, khususnya di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung itu karena tertutup, kita beracara di Mahkamah Konstitusi, kita ini ibaratnya adalah bertanding berkaitan dengan kemampuan hermeneutik, kemampuan penafsiran. Kita bertanding dengan pihak termohon, karena misalnya kita adalah pemohon, dengan hakim yang ada 9 itu, kita bertanding seperti itu. Mana yang dipercaya bahwa penafsiran kita itu yang paling prudent. Jadi kalau saudara-saudara tampil di Mahkamah Konstitusi, luar biasa itu pengalaman untuk bergelut dengan penafsiran-penafsiran itu. Gitu ya. Menyenangkan sekali. Gitu ya. Menyenangkan sekali. Baik, berikutnya permohonan pengujian undang-undang. Bagaimana itu? Nanti dari permohonan kita bisa melihat. Saudara-saudara, bagaimana sang pemohon itu melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang, terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat itu. Apa? Melanggar hak asasi manusia kah? Melanggar hak konstitusional kah? Nah itu. Nah kemudian saudara-saudara, pengantar sengketa kewenangan lembaga negara. Kenapa sengketa kewenangan lembaga negara itu saya sampaikan? Karena di dalam konteks kewenangan lembaga negara itu akan menghasilkan produk hukum. Dan banyak sekali kewenangan lembaga negara itu akan menghasilkan produk hukum. Dan produk hukum itulah bisa dalam konteks peraturan perundang-undangan. Terjadi konflik bisa terjadi. Karena apa? Karena kewenangan lembaga negara. Ambil contoh. DPD mempunyai kekuasaan. DPD mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah bla 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 pasal 22D ayat 1. Tiba-tiba ada perubahan undang-undang. Kemudian ayat 2-nya DPD dapat ikut membahas. Ya kan? Ikut membahas. Tapi ketika DPD tidak dilibatkan dalam membahas, pertanyaannya, undang-undang itu cacat formal enggak? Bisa diuji sebagai cacat formal, bisa diuji dalam konteks kewenangan sengketa kewenangan lembaga negara. DPR, you tidak ngajak saya sebagai DPD, sebagai Kamar Kedua untuk membahas sebuah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi. Undang-undang ini tiba-tiba bergelinding begitu saja, tanpa ada persetujuan dari kita di kamar sebelah. Itu saudara-saudara. Jadi sengketa kewenangan lembaga negara itu bisa berdimpitan dengan pengujian undang-undang. Ambil contoh misalnya, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Betul? DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang. Pertanyaannya, kenapa di program legislasi nasional, rancangan undang-undang dari presiden itu menjadi nomenklatur tersendiri. Langsung dituangkan di dalam daftar program legislasi nasional yang mengatakan bahwa ini adalah rancangan undang-undang usul presiden. Tapi kalau DPD itu ada nomenklatur di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mengatakan begini. Rancangan undang-undang, program legislasi, rancangan undang-undang usul DPR dapat berasal dari anggota, ya kan, fraksi, kemudian alat kelengkapan DPR, DPD, dan masyarakat. Coba bayangkan. Rasanya, lumrah ya. Tapi ini kan pengelabuan. Dikelabui. Berarti kalau rumusan seperti itu, DPD itu underbone-nya DPR. Dipersamakan dengan alat kelengkapan DPR. Padahal DPD itu jelas-jelas lembaga negara. Bahkan dipersamakan dengan masyarakat. Dan celakanya, undang-undang ini didiamkan saja oleh anggota DPD. Kalau saya menjadi anggota DPD,
tajukan sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sengketa bisa menjadi berkaitan dengan pengujian undang-undang. Kemudian 4 karakteristik utama kewenangan lembaga negara. Nah, 4 karakteristik inilah yang kemudian bisa memunculkan bagaimana legislasi, regulasi itu dikeluarkan oleh lembaga negara. Nah, ini. Saudara mungkin sudah mendengarkan, sudah membaca di detik.com kalau nggak salah, yang berbunyi begini. Presiden telah menyetujui, telah menandatangani peraturan presiden, ya, Perpres, berkaitan dengan presiden harus ikut menandatangani permen, peraturan menteri. Jadi setiap peraturan menteri keluar, presiden harus ikut menandatangani. Pertanyaannya, dalam konteks prosedural, berlebihan atau tidak? Kalau saya sih, berlebihan. Alasannya keluar itu karena apa? Seperti itu, karena memang peraturan menteri, kalau Anda selidiki nanti, itu banyak sekali peraturan menteri yang tumpang tindih, silang sengkarut, lintas bidang, lintas sektor, yang kemudian saling bertubukan, saling tidak harmonis satu dengan yang lain. Berlebihan. Saya malah hanya berusul begini, kenapa kok tidak peraturan menteri aja itu yang di skip dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya pasal 8. Skip aja itu. Semua ganti peraturan presiden. Ngikat malahan. Satu, peraturan presiden. Selesai sudah. Mengapa peraturan menteri ini sekarang yang banyak sekali tumpang tindih? Ya karena kementerian sekarang ini sifatnya amat sangat otonom. Beda dengan Orde Baru. Terus terang beda dengan Orde Baru. Kalau Orde Baru jarang sekali peraturan menteri. Tapi kekeliruan Orde Baru adalah banyak sekali peraturan presiden, bahkan keputusan presiden pun bersifat regulasi, ya. Celaka kan? Itu saudara-saudara. Maka saudara-saudara bisa melihat peraturan menteri mana saja yang kira-kira nanti bisa kita lakukan latihan pengujian. Nah, nanti itu menjadi tugas saudara-saudara. Nanti akan kita lihat ya. Ada banyak sekali tugas itu. Tapi saya nggak mau banyak-banyak lah. Ya kan, saudara-saudara nanti malah nggak ada yang ngambil mata kuliah ini gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Tapi tenang aja, ini hanya kelakar saja. Baik, selanjutnya saudara-saudara, mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara itu kayak apa? Nah, ini yang akan saya sampaikan. Di situ nanti ada pola-polanya. Legal standing sengketa kewenangan lembaga negara, siapa yang berhak mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara? Anda mungkin, loh kok Pak, kelihatannya kok malah hukum acara MK ya? Oh ya jelas, memang harus saya akui. Karena apa? Karena berkaitan dengan tafsir semua ini nanti. Berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan semua. Ya. Ini pola-polanya ini, pola-polanya. Nanti akan saya ambil skip beberapa hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian MA dan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ini 10 pertemuan ke-10, pertemuan 11 itu nanti ada diskusi, itu diskusi bisa di sela-sela 1 sampai dengan 10, diskusi peserta, kemudian tugas mandiri gitu ya, tugas akhir. Ada 13 pertemuan. Nanti yang 1 kali pertemuan ya kita untuk diskusi lah gitu ya. Nanti terbanyak adalah diskusi karena saya melihat pesertanya itu kalau nggak salah hanya
2 atau 3 orang ya peserta mata kuliah ini. Saya malah senang kalau pesertanya cuma sedikit gitu ya. Bisa diskusi intens. Baik, saudara-saudara. Nah, itu tadi pokok bahasan yang memang sebagian besar saya ambil dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Memang. Namun dalam konteks pengujian undang-undang nanti akan saya kaitkan, ya kan? Akan saya kaitkan di bahan-bahan atau pokok-pokok kajian itu, gimana letak pengujian undang-undangnya itu kayak apa. Dengan demikian maka sebetulnya mata kuliah ini judulnya pengujian undang-undang, tapi bonusnya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Karena pengujian undang-undang itu sebetulnya mata kuliah hermeneutik. Mata kuliah, ada beberapa mata kuliah itu ya, kalau pengujian undang-undang itu. Ada beberapa hal yang harus, termasuk filsafat hukumnya. Nah, nanti akan saya sampaikan itu. Walaupun itu bahannya seperti itu hanya untuk mengkerangkakan saja, saudara-saudara. Ya, jadi namanya mata kuliah pengujian undang-undang, isinya juga ada berbagai macam pola-pola pengujian undang-undang, ditambah dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Artinya ada bonus bahan. Nah, itu. Baik, saudara-saudara, selanjutnya literatur wajib. Literatur wajibnya apa ini? Wajib itu artinya ya Anda harus memiliki, gitu ya. Anda harus memiliki. Yang pertama itu ini, hukum acara Mahkamah Konstitusi, Marwarar Siahaan. Silahkan saudara-saudara cari di Gramedia. Masih banyak ini Gramedia. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Itu di Gramedia masih banyak. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting. Pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan. Ini Benedictus Hestu Cipto Handoyo. Itu siapa itu saya kurang tahu itu. Ini mungkin dalam waktu dekat bisa dicari di penerbit Canisius. Jadi kalau teman-teman nanti membutuhkan bisa WA ke saya gitu ya. Ini sekarang sedang masuk dalam dummy buku dummy bukunya sudah ada gitu ya. Maaf tidak saya bawa di ruang belajar saya ini karena harus saya koreksi sambil santai tiduran gitu saya koreksi. Jadi dummy-nya tadi pagi sudah jadi dan rencananya nanti hari Jumat harus saya kembalikan ke pihak Canisius dan mudah-mudahan ya tidak waktu lama buku ini bisa terbit. Dan silahkan kalau saudara-saudara mau beli nanti lewat mekanisme tertentu nanti akan saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Kemudian berikutnya adalah ya literatur lain yang terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi silahkan kalau ada gitu ya, bukunya Profesor Jimli Asidiki banyak gitu ya. Kemudian hermeneutik dalam ilmu hukum itu Ibu Rahmani namanya, itu ya juga disertasi gitu. Silahkan kalau Anda memiliki mengenai hal itu tuh terbitan Universitas Parahyangan Bandung. Unika Parahyangan. Nah, ini literatur wajibnya seperti itu. Yang jelas-jelas saya pergunakan itu tidak lain adalah 2, hukum acara MK dan prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting. Nah, yang banyak malah dari situ karena ini berkaitan dengan soal pengujian undang-undang. Nah, menguji undang-undang tentunya harus mengetahui bagaimana
legislative drafting, dan naskah akademiknya. Itu harus diketahui juga gitu. Baik, demikian saudara-saudara. Kemudian bahan kuliah yang ada di YouTube channel. Jadi saudara-saudara, ini nanti akan saya YouTube kan bahan kuliah ini, ya. YouTube channel, kemudian dan saudara-saudara kalau ingin mengetahui channel YouTube saya, itu tulis saja Benedictus Hestu Cipto Handoyo gitu, nanti akan keluar itu, dan banyak sekali tautan-tautan macam-macam yang ada di sana, dan memang sebagian besar itu adalah kuliah, gitu ya. Sebagian besar adalah kuliah serta mohon maaf ini cover lagu gitu ya. Saya senangannya nyanyi-nyanyi gitu ya, di YouTube itu saya nyanyi-nyanyi. Tapi jangan itu yang Anda lihat, tapi lihat aja bahan kuliah yang ada gitu ya. Silakan nanti kalau saudara-saudara senggang lihat aja di YouTube saya itu. YouTube saya nggak perlu subscribe, nggak perlu like, kemudian apa ya, subscribe, like dan share gitu ya. Karena saya nggak butuh menjadi YouTuber gitu ya. Walaupun di mata kuliah saya itu sudah banyak sekali, ada beberapa yang ditumpangi iklan gitu ya. Ditumpangi iklan. Iklan yang terbanyak itu adalah Ruang Guru. Nah, itu Ruang Guru, dan YouTube saya memang tidak saya manifikasi sehingga saya tidak akan menjadi seorang YouTuber gitu ya. Yang pertama karena saya nggak bisa melakukan modifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya modifikasi saya jadi YouTuber, bisa-bisa saya nanti malah keluar menjadi profesi yang saya cintai ini. Jadi YouTuber aja. Kayak Atta Halilintar. Baik, terima kasih saudara-saudara. Ini literatur wajib. Kemudian saya akan menyampaikan satu hal yang penting juga berkaitan dengan apa yang perlu rekan-rekan ketahui dalam perkuliahan ini. Nah, metode penilaian, saya fair metode penilaian. Yang pertama, komponen penilaian dan bobotnya ini kayak apa ini? Yang pertama, tugas. Tugas ini bisa harian atau tugas-tugas itu 10%. Ya, tugas itu 10%, kemudian UTS itu 40%. UTS-nya bisa wujud IC, juga wujud apa ya, membuat makalah misalnya. Saya seperti itu. Karena S2 itu kan kadang-kadang nggak ada ujian IC ya, duduk manis, sebutkan bla 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 bla, biasanya seperti itu gitu ya. S3 juga nggak ada ujian IC seperti itu. Biasanya suruh membuat makalah, biasanya take home test, suruh bawa pulang membuat makalah. Kemudian UTS, UAS juga sama 40%. Itu juga bisa IC, bisa juga ya membuat tugas. Ya kan, membuat makalah atau melakukan penafsiran, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan ya. Kemudian presensi 10%. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau presensi 10%, bagaimana caranya Pak? Nanti kalau pakai sinkron, asinkron seperti ini, ya Anda harus mencatat lempar submitted. Nah, lemparan submitted itu diupload di kuliah ini, di situs kuliah ini. Disitulah Anda sudah tercatat masuk kuliah. Jadi kalau tidak melamparkan atau mengupload catatan, ya saya anggap tidak masuk dengan keterangan alfa. Dan ujian itu 75%. Kan? Ya kan, untuk UAS presensi. Nah, kemudian setelah itu saya jumlah total, setelah saya kasih bobot jumlah total, maka penentuan nilai akhirnya seperti ini. Yang mendapat A itu di atas 85. 85 ke atas dapat A. B itu 70 sampai 84. Nanti saya bulatkan gitu ya. Kalau pakai koma-koma akan saya bulatkan, lebih dari 5 saya naikkan ke atas, kurang dari 5
tetap. Ya, misalnya 85,5, ya saya naikkan menjadi 86. Itu 70 sampai 84 A, B. C 50 sampai 69 itu C. Kemudian D 30 sampai 49 ya. Kemudian E lebih kecil dari 29. Nah, ini saudara-saudara. Oleh sebab itu teman-teman semua semangat untuk memperoleh 85 ke atas. Oke, baik. Selanjutnya saudara-saudara, ya, selanjutnya kita akan melihat apa namanya ya, semacam pedoman perkuliahan. Tata tertib ya bolehlah tata tertib gitu ya. Tata tertib perkuliahan. Ini di online, Pak Istu kok online pakai tata tertib? Kalau nggak pakai tata tertib nanti nggak karu-karuan nanti. Ya kan, nggak karu-karuan. Tapi tata tertibnya itu berkaitan dengan online. Beda dengan tata tertib yang kalau apa luring gitu ya. Kuliah gitu ya. Dulu kalau nggak salah Atma Jaya itu S2-nya kuliah itu mahasiswanya pakai dasi dulu awal-awal. Sekarang sudah enggak gitu ya. Kenapa kok terjadi perubahan seperti itu? Walau alam saya nggak tahu gitu ya. Atau mungkin karena kuliahnya malam sehingga santai gitu ya. Nah, itu. Dulu kuliahnya pakai dasi, dosennya pun juga pakai dasi. Dulu. Sekarang kan enggak gitu ya. Sekarang sudah beda gitu ya. Memang setiap generasi ada zamannya, setiap zaman ada generasinya gitu ya. Jadi tidak bisa dikebiah-uyah. Kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Baik, yang pertama, selama kuliah daring, mahasiswa wajib mencatat semua narasi dan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen serta mengirim kembali catatan tersebut di situs kuliah dengan mempergunakan file Word, bukan PDF, bukan JPG, bukan IMG, bukan screenshot. Foto catatannya spread gitu ya, kemudian dikirim blast. Enggak, tapi dengan Word. Karena apa? Karena saya akan ngoreksi ya catatannya itu. Catatan yang sudah dikirim ke situs kuliah juga menjadi bukti presensi kuliah. Mahasiswa yang tidak mengirimkan kembali catatan kuliah ke situs kuliah dinyatakan tidak masuk alfa. Nah, ini kan daring kan ini kan. Pola daringnya seperti itu. Kenapa saya mempergunakan seperti ini, teman-teman semua? Ya karena kuliah daring apapun medianya, pakai Zoom, pakai MS Teams, pakai YouTube, rata-rata ini namanya negative thinking ya, ya nggak apa-apa. Mahasiswa buka jebret kuliah seperti ini, tinggal tidur. Dosen yang ngomong ngoceh itu kamera dimatiin, tinggal tidur, wah udah nggak mencatat. Bahkan di MS Team itu buka jebret setelah ini lari dia. Dipanggil-panggil nggak ketemu gitu. Nah itu. Saya mendidik karakter. Walaupun amat sangat sulit membangun karakter ini dalam konteks daring. Oleh sebab itu, salah satu cara yang saya pergunakan dan sangat sederhana untuk membangun karakter itu tidak lain adalah mencatat. Catat, kirim lagi gitu kan. Dan durasinya sudah saya tentukan nanti. Gitu. Kemudian bahan kuliah dapat berasal dari channel YouTube maupun kuliah sinkronisasi lewat dialog melalui tim Microsoft dan atau media online lainnya. Mahasiswa tetap wajib mencatat. Jadi ketika nanti kuliah pakai MS Team, saudara-saudara juga wajib mencatat. Ya kan? Dan dikirim kemana catatan itu? Ya nanti akan saya buatkan
di mana begitu pakai MS Team, nanti yang namanya situs kuliah juga akan saya isi nanti di jam yang sama, di jam saat itu juga, misalnya hari ini kuliah MS Team. Nah, hari ini juga di situs kuliah juga saya buka, sudah saya kasih lembaran nanti catatan kuliah, buku apa hari ini. Nah, nanti tinggal saudara-saudara mencatat di situ, kirim melalui situs kuliah. Gitu. Itulah nanti yang akan saya pakai untuk verifikasi. Gitu. Kemudian, selama kuliah tatap muka online lewat Teams Microsoft mahasiswa, nah ini wajib berpakaian sopan. Loh, kenapa Pak? Ya karena kita kelihatan kan nanti kalau pas saya panggil, coba Mas A gitu ya. Nggak pakai baju. Gimana Pak? Waduh, itu kan menjadikan kita prihatin semua ini. Sopan itu kelihatan atasnya aja, saudara-saudara. Kelihatan atasnya. Saudara-saudara kan nggak lihat nih saya pakai apa ini bawahnya, celana atau apa. Yang penting atasnya aja lah, berkerah. Ya kan? Sehingga memang ini kuliah. Walaupun online, walaupun ada di kamar gitu ya. Itu walaupun nanti dimatiin, tapi kan nanti ketika dinyalakan kan saudara-saudara bisa ketahuan gitu ya. Bahan untuk menjawab ujian essay adalah bahan yang sudah diberikan selama kuliah online, channel YouTube dan MS Team. Dan buku wajib berjudul Prinsip-prinsip Legislatif dan Akademik Drafting. Jadi kalau ada pertanyaan essay, maka bahan untuk menjawab hanya berasal dari kuliah online, channel YouTube seperti ini, dan seperti nanti channel YouTube yang lain, termasuk MS Team, serta buku prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting. Hanya itu untuk menjawab. Mahasiswa dilarang keras copy paste dari situs lain. Dan untuk itu, selama kuliah daring, mahasiswa wajib mencatat semua bahan yang disampaikan dalam kuliah daring. Pasti ada yang bertanya, loh Pak, kan kita bebas berpendapat. Yes, saya sepakat. Tapi nanti di luar kuliah ini. Loh kok nggak boleh berpendapat bebas Pak? Kami kan punya pendapat. Yes, tapi pertanyaannya, setiap evaluasi pasti ada ukurannya. Pertanyaannya, ukurannya apa? Karena ini tidak mempergunakan daya ingat. Ini mempergunakan daya lihat. Teman-teman semua, begitu ada pertanyaan, buka aja situs yang lain. Cet, copy, paste, cerup, selesai sudah. Nah, apakah seperti itu terus? Ketika saudara mau lulus? Kan tidak. Maka saya mengorbankan diri memotong hal semacam itu dengan cara apa yang sudah saya berikan, ya kan? Termasuk apa yang ada di dalam buku saya, gunakan itu sebagai jawaban. Ya, kalau ada yang copy paste, ya saya coret. Kalau ini essay loh ya, kalau essay, saya akan memberikan kesempatan Anda berbebas untuk bereksplorasi dengan pendapat ketika ujiannya itu adalah membuat makalah. Kalau essay mempergunakan cara ini, tapi kalau makalah saya bebaskan. Saudara-saudara memakai catatan kaki apa saja, sumber apa saja, saya persilahkan. Enggak jadi masalah bagi saya. Tapi kalau essay ada 5 soal, ya pakai ini. Oke ya? Nah itu. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, saya kan harus mempunyai standar penilaian. Maka ketika saudara-saudara menjawab misalnya, copy paste dari pendapatnya profesor, doktor, bla 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 bla, wah panjang sederet, dan itu tidak saya berikan, ya tetap saya salahkan. Karena saya sudah menyampaikan bahwa kalau IC itu gunakan jawaban dari channel YouTube
atau buku prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting. Itu aja. Tapi kalau membuat makalah, silahkan saudara bebas untuk mengeksploitasi seluruh pengetahuan Anda di dunia internet ini. Silahkan, dengan catatan tetap harus ada etika akademik, moral akademik. Setiap sumber harus dicantumkan, entah catatan kaki, entah catatan perut. Kalau di pasca sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum, cara penulisannya mempergunakan catatan perut kelihatannya. Tesis-tesis itu kan catatan perut, bukan catatan kaki. Kalau saya melihat ini ya, melihat tesis-tesis rekan-rekan saudara itu. Baik, ini ya, saya mempergunakan pola semacam ini. Jadi ada dua teman-teman. Kalau yang IC, gunakan apa yang sudah saya sampaikan dan buku prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting. Tapi kalau membuat makalah, silahkan saudara-saudara untuk mengeksploitasi, mengeksplor kemampuan Anda dalam menganalisis seluruh argumentasi yang ada di dalam dokumentasi di situs-situs yang ada di internet. Jadi masih saya berikan kebebasan. Nanti gimana ujiannya? Enak yang mana? Nah, tinggal nanti, tergantung nanti ujiannya kayak apa gitu ya. Baik. Bahan yang berasal dari channel YouTube dapat dibuka setiap saat dan menjadi bahan utama dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oleh sebab itu, mahasiswa diwajibkan terus mencatat setiap kuliah online yang mempergunakan channel YouTube atau MS Team. Nah, ini kalau ujiannya IC, itu maksud saya. Selama kuliah, mahasiswa wajib masuk dalam grup WA yang telah dibuat untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait dengan perkuliahan dan atau ujian. Untuk itu, saya mohon salah satu rekan yang ada di sini, yang ikut kuliah ini, berinisiatif membuat WA group dan saya dimasukkan sebagai anggota, tapi jangan ditempatkan sebagai admin. Ya, silakan nanti. Saya minta teman-teman untuk membuat WA group. Ya, nanti kalau ada pengumuman bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau ada kesulitan-kesulitan bisa disampaikan di sini. Persyaratan presensi untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, minimal kehadiran kuliah online 75%, ya kan? Dosen akan selalu melakukan pemantauan dan verifikasi presensi melalui sistem informasi akademik mahasiswa, SIATMA, dan perkuliahan, sistem perkuliahan yang ada. Dan yang terakhir, jika ada kesulitan terkait dengan koneksi internet, silakan saudara-saudara untuk langsung menghubungi saya melalui WA group. Ya, langsung aja, melalui Pak, saya ada di pelosok Nusantara, nggak ada sinyal. Ini bagaimana, Pak? Nah, yang terpenting adalah saudara-saudara mengirimkan tugas itu. Tugas bisa dikirim lewat WA selama tidak ada jaringan internet yang koneksinya bagus. Tapi kalau ada, utama dan pertama itu melalui situs kuliah. Demikian saudara-saudara. Selanjutnya, ternyata iya, hampir 1 jam. Padahal kuliahnya biasanya berapa jam ya? Kuliah S2 itu. Baik. Ini kampus kita, saya nggak tahu persis itu nanti setelah menyatu S1 dan S2 itu dalam satu pengelolaan di fakultas gitu ya. Itu apakah kuliahnya nanti kalau sudah pandeminya hilang mempergunakan gedung ini, ataukah saudara-saudara tetap akan di kampus 3? Saya kurang tahu persis gitu ya. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, selama pandemi yang 2 tahun ini, kampus Merican ini ruang kuliahnya sudah diubah sedemikian rupa
luar biasa gitu ya, bagus-bagus ruangannya gitu ya, dan sangat representatif untuk kuliah S2 dan nggak perlu naik tangga lagi mudah-mudahan, karena di kampus ini juga sedang saat ini loh ya, saat ini YouTube ini nanti akan jadi, itu masih dalam proses perbaikan, proses pembangunan. Kampus ini akan dipasang lift. Jadi ada 4 lantai ya, satunya basement, kemudian sampai lantai 1, lantai 2, lantai 3 dipasang lift. Kalau nggak pakai lift memang naik tangga di kampus Merican itu berat ya, karena memang tidak agronomis dan kampus ini memang dibangun pada waktu itu apa ya, zaman-zaman kesulitan mahasiswa Atma Jaya, dan saya tahu persis bagaimana proses ini, kampus ini selesai gitu, tahu persis karena saya 81 masuk, kampus ini belum jadi. Yang jadi hanya di sebelah sana itu ada aula itu, dan ruang yang di aula itu jadi, yang ini belum jadi. Baik, terima kasih saudara-saudara. Sementara itu dulu, silahkan nanti saudara-saudara segera mencatat dan kemudian mengirim catatannya itu ke situs kuliah. Nanti waktunya akan saya beri durasi yang relatif panjang, karena kuliah ini nampaknya 1 jam ya, 1 jam, 1,5 jam ini sudah masuk 1,5 jam. Mudah-mudahan saudara-saudara nanti tidak terkendala oleh jaringan internet. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan jaga kesehatan, jaga imun, hidup selalu gembira, bahagia. Jangan selalu sedih, karena kalau kesedihan itu akan memunculkan turunnya, akan mengakibatkan imun kita menjadi turun. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.